A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul sebagaimana biasa. Semoga berkumpulnya kita di dalam Masjid Al-Mahdi ini Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan hidayahnya atas kita semua untuk dapat menjadi orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya, yang hidup berjuang di jalan Allah, berbekal untuk menghadap Allah di akhir nanti. Allah terima amal-amal ibadah kita, ampuni dosa-dosa kita, kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua merasakan perihnya hati kita, deritanya kita di saat menyaksikan saudara-saudara kita di Palestina yang menghadapi serangan secara membabi buta tanpa melihat wanita, anak-anak, orang tua, bahkan rumah sakit pun yang merupakan daerah terlarang dalam perang juga mereka bombardir. Dunia kebanyakannya berdiam berhadapan dengan peristiwa ini, baik itu PBB, Dewan Keamanan, bahkan Jami'ud Dual Al-Arabiyah. Jami'ud Dual Al-Arabiyah itu organisasi ya, Arab ternyata duduk berpangku tangan, paling hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan, padahal terang-terangan korban berjatuhan setiap harinya dan perbuatan-perbuatan biadab yang tidak manusiawi dilakukan Israel baik di daerah yang diduduki maupun di wilayah Gaza yang merupakan penjara terbesar di dunia, di mana mereka terkepung dari segala penjuru, tidak dapat masuk dan keluar. Dengan luas penjara tersebut seluas 370 km persegi dengan jumlah penduduk 2 juta orang. Tapi mereka semuanya tetap bertahan di tempat tersebut dan menolak untuk keluar. Karena mereka tahu bila mereka keluar tidak ada harapan mereka untuk kembali seperti kejadian tahun 1948. Tahun 1948 ketika orang-orang Palestina diminta keluar dari tempat kediaman mereka karena takut menghadapi pembantaian seperti yang terjadi sebelumnya di tempat yang bernama Dair Yasin. Bala tentara Arab pada saat itu mengatakan, kalian keluar terlebih dahulu, kami akan berperang, apabila situasi aman kalian kembali. Ternyata yang terjadi adalah pengkhianatan ya, dari pasukan yang terdiri dari berbagai macam negara Arab. Mereka seolah-olah membiarkan tempat tersebut diambil alih oleh Zionis. Jadi kalahnya disebabkan karena pengkhianatan.
Nah, sekarang kita dengarkan juga dari ulama-ulama ya, yang mengatakan seharusnya kalian hijrah terlebih dahulu, baru kita berjuang kembali. Padahal seharusnya umat Islam justru bersama-sama bangkit mengulurkan bantuannya. Apalagi Mesir dengan pasukan yang begitu kuat. Pada tahun 73 mereka menang berhadapan dengan Zionis Israel. Sampai Perdana Menterinya saat itu Golda Meir dan Menteri Pertahanannya Moshe Dayan berdua menangis mengatakan, apakah ini janji Allah Subhanahu wa taala akan kehancuran Israel. Nah, kalau kita mundur ke belakang para jamaah sekalian, negara Arab dulu ya, termasuk wilayah Palestina, Syam seluruhnya dari mulai Yordania, kemudian Suriah, Libanon ya, sampai masuk ke Yerusalem dulu di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah. Mereka yang menjadi pelindung wilayah tersebut. Inggris bersama sebagian negara Eropa berusaha untuk meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah, tapi tidak berhasil karena armada mereka juga cukup kuat. Padahal mereka telah apa? Telah melirik wilayah negara Arab ini merupakan wilayah yang kaya dengan minyak bumi. Mereka sudah tahu hal ini. Tapi sayang karena ada Turki sebagai penguasa yang memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dan kuat, Inggris tidak berdaya. Nah, pada tahun 1917 setelah peperangan dunia pertama, di mana sebelumnya Inggris kalah dari Jerman pada peperangan dunia pertama. Inggris dikepung oleh Jerman. Akhirnya pada saat tersebut tampil ya, Zionis menawarkan bantuan kepada mereka. Kita siap untuk membantu kalian untuk melibatkan Amerika sebagai negara besar, memberikan dukungan pada kalian berhadapan dengan Jerman. Tapi dengan syarat kami minta tanah Palestina sebagai negeri kami. Artinya Inggris mendeklarasikan tanah Palestina itu menjadi hak milik Zionis Yahudi. Karena Inggris terdesak, Inggris menerima kesepakatan tersebut. Akhirnya Zionis melibatkan Amerika untuk ikut perang bersama Inggris berhadapan dengan Jerman, karena kebetulan Zionis memiliki kartu tekanan terhadap Amerika karena Zionis mengetahui menguasai skandal Presiden Amerika. Kalau orang memiliki skandal, ya, dia tidak berdaya sama sekali. Seperti wakil-wakil rakyat juga yang terlibat skandal tidak berani berbicara. Begitu juga menteri yang terlibat skandal, dia hanya dapat mengatakan sami'na wa ata'na walaupun disuruh menjual bangsa maupun negaranya. Akhirnya peperangan berkecamuk antara Inggris didukung oleh Amerika berhasil mengusir Jerman. Nah, pada tahun 1917 sebagai hadiah kemenangan yang didukung oleh Zionis, maka lahirlah yang dinamakan Deklarasi Balfour. Deklarasi yang diumumkan Perdana Menteri Inggris ya, yang mendeklarasikan Palestina sebagai tanah hak milik Israel dan mereka akan mendukung migrasi besar-besaran hijrahnya orang Yahudi kembali ke tanah Palestina. Ini tahun 1917. Tapi Inggris tahu bersama negara Eropa tidak mungkin mereka akan mampu ya, untuk membantu Israel kembali ke tanah Palestina kecuali dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Karena
Selagi khilafah Utsmaniyah ada, tidak mungkin Inggris akan berhasil. Nah, mulai Inggris melakukan kampanye di wilayah negara Arab, mengatakan, kenapa kalian mau berada di bawah Turki? Kalau kalian siap mendukung kami, ya, berhadapan dengan Turki, kami akan kembalikan kekuasaan kepada bangsa Arab. Jadi asabiyah jahiliyah ditiupkan kembali. Akhirnya sebagian penguasa tertarik, termasuk Al-Sabah di Kuwait bekerja sama dengan Inggris, dan Saudi Arabia juga menyambut tawaran Inggris, termasuk negara Emirat Arab juga, ya. Penguasa-penguasanya juga menyambut seruan dan ajakan Inggris. Pada saat itu di wilayah Riyadh, sekarang ibu kota Saudi Arabia, dikuasai oleh Ar-Rashid yang berpihak kepada Turki. Bagaimana Inggris, ya, melakukan rencananya untuk meruntuhkan khilafah Utsmaniyah. Di wilayah Turki, Inggris bekerja sama dengan organisasi Freemason Yahudi untuk menimbulkan fitnah, menyebarkan kebusukan-kebusukan dari penguasa khilafah Utsmani. Kemudian ditambah lagi ulama-ulamanya terjadi pertentangan dalam negeri, perselisihan. Nah, pada saat sedang berkecamuknya pertentangan, Freemason juga menyebarkan fitnah, Inggris melakukan serangan, ditambah lagi, ya, negara-negara Arab yang tadinya, ya, berpihak kepada Inggris mulai berlepas tangan, bahkan melakukan juga makar di belakang layar. Jadi bencana besar Turki itu karena pertentangan internal di dalam. Kalau mereka bersatu, mana mungkin Freemason bisa berkuasa? Mana mungkin serangan Inggris akan berhasil? Tapi karena pertentangan di dalam tubuh khilafah Utsmaniyah, ya, asabiyah jahiliyah yang ditiupkan, perselisihan mazhab juga yang disebarkan di tengah-tengah mereka. Dan pada saat itu Saudi Arabia di bawah pimpinan, ya, Abdul Aziz melakukan gerakannya dengan memandangkan perjuangan demi Alkitab dan Sunnah, menggunakan kekerasan, menundukkan suku-suku di wilayah Jazirah Arabia dengan kekerasan yang tidak mau mereka bantai, dan hartanya pun dirampas. Dan Inggris mendampingi Abdul Aziz bin Saud sampai akhirnya khilafah Utsmaniyah, ya, di tengah-tengah konspirasi pertentangan dalam negeri jatuh pada tahun 1924. Tahun 1924. Setelah deklarasi Balfour selama kurang lebih 7 tahun. Begitu khilafah Utsmaniyah jatuh dan runtuh, maka mulailah Inggris mempersiapkan diri mereka untuk membawa orang-orang Yahudi kembali ke tanah Palestina. Lalu Inggris menawarkan kepada penguasa-penguasa di Jazirah Arabia untuk menyerahkan tanah Palestina buat siapa? Buat Yahudi. Abdul Aziz bin Saud menyetujui. Di terusan Suez, Roosevelt, Abdul Aziz, dan Churchill, Perdana Menteri Inggris, menandatangani kesepakatan penyerahan Palestina. Buat Abdul Aziz tidak penting, yang penting wilayah kekuasaannya kokoh, kuat, dan tidak terganggu. Lalu mulai lahirlah negara-negara kecil yang dibentuk oleh Inggris. Negara-negara Emirat Arab semua merupakan bentukan Inggris. Oleh karena itu tidak mungkin mereka berani menolak, ya, perintah dari junjungan mereka. Maka tidak heran pada saat ini ketika Palestina digempur, bukan membantu, malah mereka memberikan dukungan logistik. Emirat Arab setiap harinya mengirimkan dukungan buat Israel mondar-mandir antara airport mereka dan airport Ben Gurion. Mesir menutup pintu untuk arus bantuan bagi rakyat
rakyat Palestina. Begitu juga hadirin sekalian, ulama-ulama yang menjadi binaan mereka bukan memberikan dukungan, malah mengatakan silahkan kalian hijrah, meninggalkan Gaza, ya, nanti baru kita berjihad untuk berhadapan dengan Israel. Lalu kalau seandainya kita bertanya kemana mereka akan hijrah, apakah mau negara-negara Teluk membuka diri mereka untuk masuknya rakyat Palestina? Tidak mungkin akan mau. Mesir saja menolak. Ini semua merupakan permainan kotor yang mereka lakukan, ya, disebabkan karena umat Islam berpecah belah, terbawa oleh hasutan Zionis, ya, menggunakan asabiyah jahiliyah, pertentangan mazhab. Akhirnya umat Islam bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Akhirnya menjadi mangsa serigala. Walaupun kita melihat, ya, dua kota suci begitu megah dan mewah dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang mengelilinginya, tapi manusianya rapuh. Bahkan di Saudi Arabia pada saat ini ateisme menyebar dan merajalela. Itu bukan cerita kosong. Surat kabar kita menceritakan bagaimana ateisme di Saudi Arabia merajalela, kemaksiatan, kerusakan yang luar biasa. Ketika rakyat Palestina sedang dibantai, mereka mengadakan pesta musik tahunan secara besar-besaran, mengundang artis-artis wanita dari berbagai macam penjuru. Dulu musik haram buat mereka, sekarang muftinya mengatakan halal, sampai Lady Gaga pun, ya, bisa melakukan konser di sana. Begitu juga artis-artis Korea. Di tengah-tengah penderitaan, ya, pembantaian yang berlangsung di Palestina. Berarti umat Islam, ya, sebetulnya tubuh mereka telah tercabik-cabik. Padahal Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Begitu juga mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang, dalam kecintaan, dalam kerjasama mereka seperti satu jasad. Kalau satu bahagian dari tubuhnya terganggu, sakit, bukan hanya bahagian yang sakit yang merasakan sakit, tapi seluruh tubuh juga akan merasakan sakit. Contohnya kalau ibu sakit gigi, kira-kira sakitnya kemana-mana nggak? Kalau orang buang-buang air atau muntah-muntah, kira-kira hanya di perutnya saja, apakah seluruh perasaan tidak nyaman? Nah, sekarang kita tidak merasakan lagi hubungan antara anggota tubuh kita. Cina menghapuskan peta Israel ketika Israel menghapuskan peta Palestina. Cina sekarang di petanya hanya ada Palestina, tidak terdapat Israel. Rusia mengerahkan kapal induknya. Yang unik, Yaman melontarkan rudalnya dari negerinya menuju ke wilayah Israel yang menangkal Saudi Arabia. Aneh nggak? Yaman melontarkan rudalnya karena tempatnya jauh, tidak berbatasan. Tahu-tahu di tengah jalan yang menangkal rudalnya adalah Saudi Arabia. Kalau yang menangkal Israel dan Amerika tidak heran. Jadi sebab terjadinya kehancuran umat Islam bukan karena musuh yang kuat, tapi kita pecah di dalam. Dan subhanallah, ajaran agama kita pada saat ini bukan membangun persatuan, menumbuhkan kecintaan dan kerjasama, tapi agama yang dikembangkan, disebarkan dengan mengatasnamakan Quran dan Sunnah Nabi kita, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Yang seharusnya seorang mukmin penuh kecintaan memandang saudaranya, hanya disebabkan sedikit perbedaan, menganggap orang tersebut sebagai apa? Sebagai orang-orang yang sesat hanya karena perbedaan pendapat. Ini yang membuka jalan bagi apa? Bagi Zionis untuk merajalela. Dan di negeri kita ini banyak orang-orang yang berpihak kepada Zionis.
Kita tahu bagaimana Hairtanus sekeluarga semua mencalonkan dirinya sebagai caleg, dan mereka termasuk orang yang berpihak kepada Zionis. Bahkan ada ulama yang cukup kondang, ya, menganggap remeh perjuangan saudara kita di Palestina, menganggap ini hanya merupakan permainan. Coba perhatikan. Nah, dari sini sebetulnya Allah memperlihatkan kepada kita siapa orang yang beriman dan siapa orang yang berkhianat. Kita bisa menandai mereka, orang-orang yang berpihak kepada Zionis pada saat ini, walaupun dia berpakaian ulama, walaupun ustadz, bahkan walaupun habib, ya, maka dia seorang Zionis. Seorang Zionis. Kita harus berhati-hati terhadap orang seperti mereka. Dan kita tahu bahwasannya Saudi Arabia, Emirat Arab merupakan pendukung Zionis. Dan mereka merupakan boneka-boneka Zionis yang bekerja untuk mereka. Oleh karena itu ketika Yaman beralih dari Ali Abdullah Saleh menuju Al-Houthi, pertentangannya bukan masalah Syiah Sunnah, jangankan Syiah Sunnah, ateisme sudah berkembang di negeri mereka. Mana peduli mereka mengenai Syiah Sunnah. Cuma isu ini Syiah Sunnah digunakan sebagai kartu untuk menaburkan pertentangan kebencian. Tapi ketika Al-Houthi berkuasa di Yaman dan mereka merasa bahwa ini ancaman buat eksistensi Zionis, Netanyahu langsung terbang dari Israel menuju ke Amerika, meminta agar Amerika memerintahkan Saudi Arabia dan Emirat Arab melakukan serangan ke Yaman. Tahu-tahu Sudais yang menjadi imam berdoa di Masjidil Haram mengutuk penduduk Yaman dan mengutuk mereka sebagai Syiah Rawafid, padahal dulu mengatakan sebagai saudara sekandung. Tapi karena ada perintah untuk melaknat mengutuk, Sudais dengan doanya mengutuk dan mendukung serangan terhadap Yaman yang merupakan saudara mereka, sedarah dan seiman, dengan menggunakan isu Syiah Rawafid. Jadi hati-hati, isu-isu ini sebetulnya digunakan untuk apa? Memecah belah kaum muslimin. Bagaimana mungkin negara seperti Saudi Arabia menyebarkan ateisme, yang menyebarkan kerusakan, kemaksiatan, peduli terhadap Syiah Sunnah? Yang mereka pedulikan junjungannya riba di atas Zionis, Inggris dan Amerika. Cuma kita di sini yang lugu dan awam termakan oleh isu tersebut. Padahal seharusnya kita bersatu, membangun kekuatan kita, menjadi negara besar, memanfaatkan sumber kekayaan alam kita untuk kebangkitan kita. Jangan mau jadi apa? Jangan mau jadi alat permainan bangsa yang lain. Ini yang saya sampaikan bukan cerita kosong. Data-data bahkan dalam Google cerita ini begitu jelas. Jadi semenjak runtuhnya Imperium atau Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, mulai bangsa Arab, umat Islam kehilangan induknya. Akhirnya mulai mereka dipecah belah, dan orang-orang Arab ini punya kelemahan, mudah untuk diadu domba. Kupingnya ini mudah apa? Mudah panas dan menerima berita. Baru kalau sudah berdarah-darah, sudah luka, baru menyesal kemudian. Ini merupakan fakta yang tidak bisa kita ingkari. Oleh karena itu, untuk kita di Indonesia sekarang ini menyaksikan saudara kita di Palestina, saudara seayah seibu, bahkan negara yang pertama kali memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, rakyat yang jiwa mereka bersama kita, ditambah lagi kita saudara-saudari seiman. Kalau hati kita tidak tergerak memberikan dukungan buat mereka, bagaimana di saat kita berjumpa dengan Allah ditanya mengenai tanggung jawab kita? Kalau sampai hati kita tidak sakit dengan musibah yang menimpa mereka, berarti keimanan tidak mengalir ke dalam hati kita. Kita merupakan anggota yang terpisah dari tubuh Islam dan Muslim. Kalau dunia Islam bersatu, dengan mudah orang berhadapan dengan Zionis. Kalau kita melihat peta Israel, merupakan
satu titik di tengah-tengah bangsa Arab yang mengelilinginya. Tapi sayang, pengkhianatan para pemimpin Arab, bukan rakyatnya, pengkhianatan para pemimpin Arab, sampai salah seorang pejabat kita ini yang cukup penting, dia bukan seorang yang berpakaian Islami, tapi punya semangat keislaman kemanusiaan yang tinggi. Dia mengatakan, saya ini muak menyaksikan para pemimpin Arab yang munafik. Yang munafik. Betul, karena tidak mungkin mereka naik tanpa mendapatkan restu dari majikan dan junjungan mereka. Oleh karena itu, kenapa Yaman diperangi, dimusuhi? Karena menolak untuk tunduk kepada mereka. Setiap negara yang menolak, seperti Suriah sebagai contoh, akan diboikot, akan dikepung, akan dihancurkan dan dibusukkan. Oleh karena itu, Saudi Arabia yang menguasai dua tanah suci, kota suci Mekah dan Madinah ini, menggunakan dua kota suci tersebut sebagai pelayan-pelayan kota suci untuk apa? Menimbulkan fitnah, pertentangan, perpecahan di antara umat Islam. Oleh karena itu, kenapa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah kalian serius dalam perjuangan dan beragama kalian. Dengan semaksimal kemampuan kalian, kalian bertakwa kepada Allah, menjaga pesan-pesan petunjuk Allah. Dan jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Bukan dalam keadaan memeluk agama Islam, bukan. Bangsa Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, tapi belum tentu muslimun. Muslimun itu artinya bersama-sama berserah diri kepada Allah. Bukan mengangkat atribut yang bermacam-macam kemudian berkelahi di antara mereka, tapi mereka bersatu dalam semboyan Islam, bersama-sama berserah diri kepada Allah. Besok akan ada demo, tapi tidak boleh orang yang berdemo mengangkat atribut selain dari Islam. Nggak boleh mengangkat atribut kelompok, partai, golongan, tapi bendera Palestina dan Islam. Ini yang kita inginkan. Jangan lagi bawa apa? Bawa atribut kelompok maupun golongan bersama-sama dengan Islam yang menjadi apa? Identitas kita, nama yang Allah ridhai bagi kita. Kita berjuang di jalan Allah. Kalau ada orang yang menyebutkan atribut-atribut yang lain, harus dihentikan. Kalau tidak, dengan mudah melalui jalan tersebut syaitan akan masuk. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah seluruhnya. Tali Allah, Al-Quran talinya. Islam juga merupakan ikatan di antara kita. Begitu pula iman. Bukan suku, bukan bangsa, bukan warna kulit, ya. Bukan juga status sosial, tapi kita bersatu dalam iman dan Islam, berpegang kepada kitab Allah dan manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersatu berpegang pada tali Allah, tidak mungkin kita bercerai-berai. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kalau kita bersatu dalam Islam, kalau ada kesalahan kita perbaiki. Tapi kalau bersatu dalam kelompok, masing-masing punya doktrin. Kalau berbeda, dia mengatakan kita berbeda antara kami dan kalian, lalu menggunakan ayat yang seharusnya antara orang yang beriman dan kafir digunakan di antara mereka, lakum dinukum waliyadin. Bayangkan coba, antara sama umat Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian terpecah belah menjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok seperti yang saat ini terjadi. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'da'a, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana potensi kalian habis untuk peperangan? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengubah kebencian menjadi kecintaan,
pertentangan menjadi kerukunan dan perdamaian, kalian berubah menjadi saudara yang saling mencinta. Yang tadinya kalian habiskan sumber daya kalian, kekuatan kalian, harta kalian untuk peperangan yang menguntungkan Zionis Yahudi pada saat tersebut, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah dan Khaybar. Karena mereka gunakan uang mereka yang mereka dapatkan dengan susah payah untuk membeli senjata. Tidak punya uang mereka pinjam, untuk membayar tidak mampu, tanah mereka diambil, ternak mereka dikuasai, bahkan di antara mereka ada yang menggadaikan diri mereka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kalian berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian dengan hidayah dan petunjuknya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian berubah dari permusuhan menjadi saudara yang saling mencinta. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kalian agar kalian menerima bimbingan dan petunjuk dari Allah. Begitu kita bertakwa pada Allah, berpegang pada talinya, hidayah akan datang. Tapi begitu kita berpaling dari Allah, bercerai-berai, Allah akan buat kita tersesat. Tapi kita merasa diri kita yang paling dapat petunjuk. Kita merasa kita ini benar dalam petunjuk, mengikuti Quran dan Sunnah, padahal yang diikuti syaitan dan semboyannya. Setelah itu Allah perintahkan kita nih, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian ada satu umat yang apa? Bukan satu orang, dua orang, satu umat yang menjelaskan apa? Orang-orang yang bersatu bekerja sama mengajak kepada kebaikan, berjuang untuk menegakkan yang ma'ruf. Itu nilai-nilai universal yang diakui oleh setiap manusia. Sebagaimana tadi yang Hamzah katakan, karena ini merupakan nilai manusiawi yang ditanamkan Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan berjuang untuk memerangi yang mungkar yang dapat merusak kehidupan umat manusia, bahkan dapat merusak alam dan lingkungannya. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang benar-benar beruntung, sukses dan selamat. Kalau jumlah mereka banyak, insya Allah fitnah akan berhenti. Tapi sayangnya penyebar fitnah lebih banyak daripada yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Jangan kalian mau bergabung dengan orang yang berpecah belah, padahal telah datang keterangan penjelasan Allah yang sejelas-jelasnya. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka-mereka ini akan terkena azab yang maha dahsyat. Ini keterangan dari Allah tapi diabaikan, tidak diperdulikan, seolah-olah Allah tidak pernah sama sekali memberikan peringatan kepada mereka. Lalu Allah berikan kepada kita gambaran yang mengerikan. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hati-hati kalian dari satu hari di mana wajah manusia akan terbagi dua, satu bercahaya, satu lagi gelap gulita. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun yang wajah mereka hitam dan gelap, Allah bertanya pada mereka, kenapa kalian kembali kafir setelah kalian beriman? Rasakanlah azab Allah disebabkan kekafiran kalian. Tahu enggak Bapak Ibu? Kekafiran di sini apa? Berpecah belah, berperang dan saling menumpahkan darah. Sebagaimana ucapan Nabi ketika menyaksikan umat Islam hampir berperang kembali di antara dua suku Aus, Nabi mengatakan apa? Ayadribu ba'dukum atarji'una kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa ana baina dhahraikum. Apa kalian akan kembali ke dalam kekafiran, sebahagian memenggal kepala sebahagian lain, saya padahal masih di tengah-tengah kalian? Karena siapa yang menumpahkan darahnya orang yang beriman,
itu merupakan kekafiran. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim perbuatan fasik, memerangi dan membunuhnya adalah kufrun, kekafiran. Berarti ingkar pada Allah, ingkar pada kitabnya, ingkar pada keimanan di hati. Jadi orang-orang yang wajah mereka gelap gulita karena jiwa mereka dikuasai nafsu, angkara, murka, kebencian dan pertentangan, tidak diterangi oleh hidayah Allah. Allah katakan, apakah kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Rasakanlah azab Allah disebabkan kekafiran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun yang wajah mereka putih bercahaya, mereka berada dalam rahmat Allah, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Di dunia jangan dianggap mereka gelisah, mereka damai. Oleh karena itu di Gaza ketika mereka bangun dari puing-puing runtuhan bangunan yang menghancurkan mereka, mereka bertakbir. Ketika menyaksikan keluarga mereka meninggal dunia, mereka apa? Bertakbir dan mengatakan bahwa tempat pertemuan kita surga. Mereka tidak bersedih karena jatuhnya bom Israel di atas mereka, tapi mereka bersedih melihat umat Islam meninggalkan mereka. Bukan karena mereka mencintai kehidupan, tapi dia bertanya, di mana persaudaraan dalam iman? Jadi wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kalian bil haqq. Ini bukan cerita, bukan legenda. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak ingin sama sekali menimpakan perbuatan aniaya kepada al-alamin, tapi ingin menyelamatkan manusia. Lalu penutupnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah yang di langit, yang di bumi. Mereka juga yang berjuang di jalan Allah, mereka juga yang melakukan pembantaian, semua dalam genggaman Allah. Allah sedang menguji kita semua. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah, baik Yahudinya, Israelnya, Baratnya, Inggrisnya, negara-negara Arabnya, kita semua kelak akan dikembalikan kepada Allah, dan di sana Allah akan mengadili kita semua. Nah, kita yang bisa berdoa, yang punya uang menyumbangkan uangnya, kemudian dengan lisannya dia membela orang-orang yang tertindas. Kita bukan orang yang wajib untuk berjuang dengan tubuh kita, yang wajib orang yang dekat. Oleh karena itu, dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna tatakafa'u dimahum. Orang yang beriman itu darah mereka setara. Tidak ada perbedaan yang hitam dan yang putih, yang kaya, yang miskin, Arab dan non-Arabnya. Tatakafa dima'u yas'a bidhimmatihim adnaha. Untuk melindungi saudara-saudara mereka, yang pertama wajib yang terdekat, yang tinggal dekat dengan mereka, itu yang pertama-tama. Bukan meminta mereka hijrah, tapi negara terdekat, masyarakat yang terdekat, yang tampil untuk apa? Untuk membela mereka. Wa yujiru alaihim aqsaha, juga yang jauh menjadi pelindung mereka. Wa hum yadun wahidatun ala man siwahum, dan mereka bagikan satu tangan menghadapi orang-orang selain mereka. Jadi jangan kita anggap bahwasannya apa? Perbedaan suku, perbedaan bangsa itu menjadi pemisah di antara kita. Ini batasan geografi yang dibuat manusia. Enggak berlaku untuk Allah. Bumi Allah. Dan kita ini semua hamba Allah yang beriman, bertakwa, yang terdepan, walaupun dari kalangan orang-orang yang terbawah, yang ingkar, menjadi orang-orang yang akan ditempatkan di tempat yang dimurkai Allah, walaupun dia anak Nabi, seperti anak Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, tapi istri Fir'aun justru ditempatkan di tempat yang mulia. Abu Lahab paman Nabi,
Allah berikan betul-betul hadirin sekalian penghargaan melalui surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi watab. Ini penghargaan dari Allah bagi orang yang diberikan kemuliaan sebagai paman Nabi, tapi dia berkhianat, mengkhianati hatinya, mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba lihat Bilal. Kalau sekarang jalan di tengah-tengah kita, ada yang lihat gak? Gak ada yang lihat. Kemudian saksikan Khabbab ibn al-Araf, Salman al-Farisi yang datang dari Persia. Mereka semua disatukan dalam iman. Bahkan Nabi mengatakan Salman minna ahlul bait, Salman dari kami keluarga Nabi. Sedangkan Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang punya hubungan nasab dengan Nabi kita, semuanya dijatuhkan dan dihancurkan. Oleh karena itu mari bersama-sama ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, hendaknya kita selalu betul-betul menjadikan Allah tujuan kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah sebagaimana kita menghadapkan wajah kita dalam sholat menghadap kiblat. Kiblat hanya simbol, bukan menghadap ke timur ke barat yang membuat kita meraih puncak kebajikan, tapi menghadapkan hati kita kepada Allah, kemudian kita mengerjakan amal soleh. Nah, di antara apa? Satu kewajiban kita menjaga kebersihan iman kita. Di samping kita tidak menyembah selain Allah, kita menjaga persatuan kita. Jadi kalimat tauhid dan tauhid kalimah. Tauhid kalimatnya kita menyatukan kalimat kita. Jangan pernah kita mau dibagi-bagi. Sunnah, Syiah, Muhammadiyah, NU, siapa-siapa yang menggembar-gemborkan ini, insya Allah dia akan terdepan sebagai apa? Sebagai orang yang memasuki api neraka. Masa kita mau ikuti? Tapi yang mengajak kepada Allah, yang mengajak kepada Rasulnya, yang mengajak untuk menumbuhkan kecintaan di antara orang yang beriman, dialah orang-orang yang dicintai Allah, yang dicintai Rasul, dan insya Allah Bapak Ibu akan disambut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita di Al-Mahdi ini nggak banyak. Juga yang mendengarkan melalui YouTube juga ya, jumlahnya tidak banyak dibandingkan penduduk Indonesia. Tapi jangan pernah kita memandang remeh peran dan diri kita. Terkadang ya, timbangan hanya disebabkan satu butir beras akan apa? Akan lebih berat dari yang lain. Terkadang kemenangan bukan ditentukan oleh hal yang besar, oleh hal kecil. Subhanallah, kita bisa meraih kemenangan. Nah, dari jamaah Al-Mahdi ini, kita punya anak, punya keluarga. Kalau kita selalu ingatkan mereka untuk berpegang pada tali Allah, bersatu dalam agama Allah, menumbuhkan kecintaan, siapa tahu di antara anak-anak Bapak, dari suara yang Bapak keluarkan dan Ibu keluarkan, bisa membuka pintu rahmat bagi kita semuanya. Berbeda dengan orang yang menyebarkan fitnah, dia tidak tahu ucapannya itu sepele, tapi bisa menimbulkan pertentangan, perselisihan, bahkan bisa menumpahkan darah orang, bisa membuat suami istri bercerai, saudara dan saudara bermusuh-musuhan. Lidah kita ini pendek, tapi luar biasa jangkauannya. Apalagi sekarang dengan medsos, betul enggak? Dengan medsos ini luar biasa jangkauannya sekarang. Bumi ini mirip dengan sebuah kamar. Kejadian yang sedang berlangsung di Amerika bisa kita saksikan langsung, seperti terjadinya peledakan World Trade Center. Kapal-kapal masih melakukan serangan, kapal-kapal komersial, kita bisa menyaksikan langsung, secara langsung menyaksikan bagaimana gedung World Trade Center dihancurkan. Tadi malam Syed Hasan Nasrullah berceramah dari Libanon, disaksikan dari berbagai macam penjuru dunia. Jadi kita ini sekarang nggak bisa seperti dulu. Omongan kita terkadang kita pandang remeh, tapi ternyata jangkauannya apa? Luas. Maka biasakan kita berbicara yang benar. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya berbicara yang baik atau diam. Wa qulu lin-nasi husna. Ini yang kita dambakan dan kita harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua menjadi pelopor-pelopor insyaallah yang berkumpul bersama Rasul di hari akhir nanti. Jangan lihat jumlah kita yang sedikit, peran kita yang tidak berarti.
orang yang mengajak kepada Allah, bersatu dalam agama Allah, orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan sumbangsi buat saudara kita dengan doa. Enggak harus berbahasa Arab, berbahasa Indonesia. Setiap habis sholat doakan mereka yang wafat, yang meninggal dunia. Kalau kita punya uang, sumbangkan untuk mereka. Jangan lihat sumbangannya sedikit, kalau disatukan menjadi hal yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, berkahi hidup kita, jauhkan dari malapetaka yang bisa memalingkan kita dari Allah. Allah hidupkan kita dalam keadaan muslimin, wafatkan dalam keadaan muslimin sebagai para syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita rezeki yang luas, yang halal dan thayyib, dan Allah membantu kita untuk menginfakkannya di jalan Allah yang Allah ridhai, jauh dari pemborosan dan jauh dari sikap kikir. Demikianlah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Karena saya bersama Ustaz Hamzah ini akan keluar kota, jadi insya Allah tanya jawabnya pada apa waktu berikutnya. Sebetulnya kita ini bisa bertemu lebih sering, cuma Ustaz Ali nggak kasih waktu buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Rabb, ya Ali, ya Kabir, ya Alim, ya Qadir, ya Sami, ya Basir, ya Latif, ya Khabir. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wansur ya Rabbana ikhwanana al-mujahidin wal murabitina fi Gazzah. Allahumma ya Rabbana thabbit imanahum wajma' kalimatahum wa wahhid sufufahum wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'alhum yadan wahidatan ala a'daika wa a'daihim waj'alna wal muslimina aunan ya Rabbana li ibadikal madhlumin al muttahadina alal kafarati minas sahainati wal malahidati wal musyrikina wal munafiqin. Allahumma ya Rabbana amiddahum bi junudin malaikati kama fa'alta yawma badrin. Allahumma fa'al bihim kama fa'alta ya Rabbana bi ashabil fil waj'alhum ka'asfin ma'kul waf'al ya Rabbana bi a'daika kama fa'alta bi qaumi 'adin wa qaumi salihin wa qaumi lutin wa qaumi syu'aibin wa qaumi fir'aun innaka 'ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ya Rabbana dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba wa zalzilhum zilzala. Allahumma dammirhum tadmira wa arji'hum ya Rabbana mahzumina maghlubina muttahadin ya Rabbana khaibina khasirin bihawlika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.